Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Halo teman-teman, kembali lagi di Doralita, Dongeng Rabu Literasi Spentita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari Ekskul Literasi akan mendampingi sesi mendongeng di Rabu pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kesyafa Azalaya Idris dari kelas 9C dengan wali kelas Ibu Sukiana SPD. Di Rabu pagi ini, kami akan membawakan cerita yang berjudul Amrita Daniela, karya Cahya Victoriawati, yang dibawakan oleh Kak Tisha Malkia Syakil dari kelas 9C dengan wali kelas Ibu Sukiana SPD. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul Acarya Chanakya, buku antologi dari hasil karya teman-teman loh. Bagi yang tertarik bisa dibaca di perpustakaan bersama buku terbitan kami yang lain ya. Langsung saja kita bacakan ceritanya. Silahkan Kak Tisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tisha Malkia Syakil dari kelas 9C dengan wali kelas Ibu Sukiana SPD. Hari ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Amrita Daniela oleh Kak Cahya Victoriawati. Cerita ini diambil dari buku Acarya Chanakya. Simak baik-baik ya teman-teman. Amrita Daniela oleh Cahya Victoriawati. Rita menghembuskan napas kasarnya beberapa kali, mencoba sabar saat Delisha Zahra Aisyah, seorang perempuan yang membuat emosi Rita seketika memuncak. Pasalnya, bukan hanya sekali, ia melakukan tindakan melukai dirinya sendiri atau self-harm. Beberapa kali salah seorang teman mendapati dirinya melakukan self-harm diam-diam hingga membuat sebagian baju lengan panjangnya berlumuran noda darah. Apa yang membuatmu melakukan hal ini? Tanya Rita selembut mungkin. Karena menyenangkan, jawab Elisha seadanya. Boleh ibu lihat yang lainnya? Ucap Rita yang ingin tahu seberapa jauh Elisha melakukan self-harm. Tidak, sudah 5 menit. Kurasa ikut cukup. Ucap Elisha seketika beranjak dari tempat duduk ketika akan membuka pintu keluar. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan menghentikan langkahnya. Bisakah kamu membantu saya? Ucap Rita bertanya. Selagi yang kubisa, namun itu tidaklah mudah. Selalu ada bayaran di akhir cerita. Akan kuberikan 3 kesempatan. Bukankah itu terlalu banyak? Ucap Elisha. Baiklah, terima kasih karena sudah berbaik hati kepada ibu. Tapi permohonan ibu yang pertama adalah jangan sakiti dirimu sendiri. Kamu terlalu berharga buat ibu, dan ibumu pasti juga tidak ingin melihatmu sakit, benar bukan? Ibuku sudah mati. Kau lupa? Jawab Elisha. Kemudian ia menggelengkan kepala, pergi meninggalkan Rita yang pusing bagaimana cara menghadapi Elisha. Mungkin yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Sebagai seorang guru konseling, dibuka sebuah pintu coklat polos itu. Elisha berusaha meyakinkan dirinya bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Tangannya gemetar ketakutan. Peluh kepala Elisha seakan membasahi sebagian seragam putih abu-abunya. Perasaan lega membuat Elisha-nya senang. Pasalnya, seorang yang ia takuti ternyata sedang tidak berada di rumah. Saat akan melangkahkan kakinya menuju kamar, jantung Elisha seakan dipicu kencang melihat sebuah lemparan vas bunga mengenai dirinya, hingga membuat serpikan kaca dari vas bunga tersebut melukai sebagian kepala Elisha. Elisha hanya diam mematung, berusaha mencerna apa yang terjadi tadi. Dirinya bergetar hebat,
Bahkan kakinya seperti sudah tidak dapat menompang tubuhnya. Keringat dingin bercucuran. Ia menatap sepatu pantofel hitam yang berjalan mendekat ke kamarnya, hingga membuat serpihan kaca dari vas bunga tersebut melukai sebagian kepala Elisha. Elisha hanya diam mematung, berusaha mencerna apa yang terjadi tadi. Dirinya bergetar, bahkan kakinya seperti sudah tidak dapat menompang tubuhnya. Keringat dingin bercucuran. Ia menatap sepatu pantofel hitam berjalan mendekat ke arahnya, hingga sebuah tendangan kuat di perut Elisha kembali membuat dirinya sadar. Elisha perlahan mendorongkan kepalanya, melihat seorang pria tegap yang ia takuti. Tak lama kemudian, pria itu mengambil tongkat bisbol. Kemudian pria itu gercep berucap, "Dasar anak tidak tahu diri. Lihat, gara-gara kamu bisnis papa jadi hancurkan," ucap sang papa. Ia memukul Elisha tanpa belas kasihan. Rintihan demi rintihan Elisha mengucapkan, bahkan kini suaranya sudah mulai menghilang bersamaan dengan kesadarannya yang mulai menggelap. Keesokan paginya, Elisha masih berada di tempat yang sama, dengan keadaan yang lebih mengenaskan. Darah akibat pecahan kaca, vas bunga terlihat sudah mengering, namun banyak lebam di sekitar tubuhnya. Kakinya seperti mati rasa. Semua anggota tubuhnya membiru dengan lebam yang menghiasi. Memilih untuk abai, ia berlari dari rumah menuju ke sekolah. Dengan terseok-seok, meskipun jarak antara rumah dan sekolahnya cukup jauh, Elisha tidak peduli akan hal itu. Di sepanjang perjalanan, ia menangis, menumpahkan segala air matanya, hingga kedua matanya menjadi bengkak. Tampilannya kini sudah sempurna. Baju yang semula selalu putih, kini terdapat banyak noda darah akibat pecahan vas bunga yang dapat pukulan dari sang ayah. Sesampainya ia di sekolah, Elisha berusaha bertahan dengan keadaannya yang dipandang aneh oleh siswi SMP Raja Wali Harapan. Kemudian, Elisha berlari menuju ruang BK, menarik tangan Rita menuju tempat sepi dan memperlihatkan kekejaman sang ayah. Rita terkejut dengan apa yang ditunjukkan oleh Elisha di depannya. Seluruh tubuh anak kecil perempuan itu dipenuhi oleh bekas luka dan memar. Tangan lembut Rita membawa tubuh kecil Elisha ke dalam dekapannya. Rita menangis tak kuat melihat keadaan Elisha yang dipenuhi oleh luka dan lebam di sekutu tubuhnya. Elisha pun menangis dalam dekapan Rita. Dekapannya seperti mengingatkan Elisha akan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu. Dan semenjak sebulan terakhir, Elisha sudah tidak lagi melakukan self-harm karena perkataan Rita, yang kala itu menyadarkan Elisha untuk berhenti melakukan self-harm. Tamat. Bagaimana kisahnya teman-teman? Terharu nggak sama kisahnya? Selanjutnya kita akan masuki ke sesi pembacaan pesan moral yang bisa kita ambil dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Silahkan Kak Tisha. Hikmah yang dapat diambil dari cerita Amrita Daniela adalah jangan mudah menyakiti diri sendiri dengan memendam masalah. Ada kalanya kita menyelesaikan masalah secara baik-baik dan bijak. Menyakiti diri sendiri bukanlah solusi yang tepat. Ingatlah bahwa kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri. Selagi kita masih mengembuskan nafas di dunia ini, kita harus bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kenikmatan.
Itu tadi adalah pesan moral dari kisah Delisha. Membuat kita terinspirasi bukan? Masalah yang menumpuk dan dipendam sendiri akan membuat kita semakin stres teman-teman. Oleh karena itu, carilah bantuan seseorang untuk sekadar bercerita. Dan jangan melampiaskan kesedihan itu dengan menyakiti diri sendiri. Sekian dulu Doralita pagi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Doralita selanjutnya. Klik like kalau kalian suka dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Salam budaya, karya, dan literasi. Spentita, sang juara pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.